Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum pembelajaran, Ustadz absen terlebih dahulu biar tahu siapa yang hadir dalam pembelajaran hari ini. Alicia, ada? Alicia ada? Belum. Keisha, Hadir, Pak. hadir. Cindy, Hadir, Ustaz. Dania, belum. Elina Nabila Azura, belum. Gendis, Hadir, Us. hadir. Kalila, Alicia hadir. Kalila belum. Kaisha Odel, Hadir, Ustaz. oke. Kaisha Aulia, belum. Karisma Putri, Hadir, Ustaz. Mahfiroh Tika, Hadir. hadir. Nabila Putri Faiza, Hadir, Ustaz. oke. Naila Sofia, belum. Novinda Reza, Hadir, Ustaz. hadir. Pasha ada? Belum. Hadir, Ustaz. Oh, hadir. Tolong suaranya agak dikeraskan ya, supaya Ustadz lebih kedengaran. Raina Wahyu, belum. Rizky Aulia Putri, Hadir, Ustaz. Wilsa Dwi, Hadir, Us. hadir. Habibatus, belum. Dona Putri, Hadir, Ustaz. oke. Baik. Selanjutnya dari kelas Al-Ayubi, Andrian Cesa Juan, Hadir Ustaz. Adrian hadir. Alan Ziven, Hadir Ustaz. hadir. Anjas, Hadir Ustaz. Ardian Lesmana Hadi, Ardian, Elina hadir, oh ya. Ardian belum. Elina hadir. Cikara Alif Bijar, Hadir Ustaz. hadir. Dania hadir, oke. Deden Agustin, Hadir Ustaz. hadir. Jaki Arfian, belum. Faiz Zaidan, Faiz ada? Hadir. 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 Abul Jani, Hadir Ustaz. Indra, Hadir Ustaz. oke. Maulana Wisnu, Hadir Ustaz. Maidi Rizky Tamagora, ada? Belum. Muhammad Rizky Aditya, Hadir Ustaz. oke. Muhammad Dafiq, Hadir Ustaz. Muhammad Rizky Miftah, Hadir Us. Paksi ada?
Faksi Faksi hadir Ustadz, tapi mic-nya nggak bisa katanya. ada ya? Ada Ustadz ada. Ya. Rahman, Arman ada Arman? Belum. Saiful Umam Hadir Ustadz. Umam ada. Tegar Pratama, Tegar ada? Belum. Viko Dwi, Viko belum. Hadir Ustadz. Oh, hadir. Oke. Alhamdulillah udah cukup banyak yang hadir. Ada beberapa dari kelas Khotijah juga belum hadir. Ada beberapa juga dari kelas Al-Ayubi juga belum hadir. Semoga nanti bisa hadir di waktu yang lainnya. Untuk hari ini Ustadz akan mulai pembelajarannya. Kalian simak baik-baik. Ustadz akan membahas tentang bab 4, di mana di situ tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Nah, di dalam bab 4 ini diharapkan kalian bisa memahami kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Kemudian kalian dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebangkitan nasional sebelum tahun 1908. Nah, di poin A itu dijelaskan tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908, di mana banyak penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing kepada Indonesia. Nah, dalam kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908, perlu kalian ketahui, sejak awal abad 15 bangsa Indonesia sudah mengalami penjajahan. Nah, jadi sejak awal abad ke-15 bangsa Indonesia itu sudah mengalami penjajahan. Ya, perlu diingat-ingat. Jadi Indonesia dijajah oleh bangsa asing sejak awal abad ke-15, ya, sebelum tahun 1908 itu Indonesia sudah dijajah oleh bangsa asing. Nah, awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC. Jadi Belanda menjajah Indonesia itu sejak didirikannya VOC, Fahrenheit Ostindische Company, pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Ustaz ulangi lagi. Pertama kali Belanda menjajah Indonesia dimulai sejak didirikannya organisasi VOC pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Sedangkan Indonesia dijajah oleh bangsa asing pada abad 15 sebelum tahun 1908. Ya. Ingat-ingat, Indonesia dijajah oleh bangsa asing sebelum abad
pada abad 15 sebelum tahun 1908. Sedangkan Belanda awal menjajah Indonesia itu sejak didirikannya organisasi VOC pada tanggal 20 Maret pada tahun 1602. Nah, kemudian penjajahan di Indonesia bermula dari kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol. Jadi sebelum bangsa Belanda itu menjajah ke Indonesia, itu sudah ada bangsa asing yang datang ke Indonesia untuk menjajah bangsa Indonesia. Siapa itu? Adalah bangsa Portugis dan Spanyol. Yang awalnya kedua bangsa tersebut awalnya datang ke Indonesia ingin mencari rempah-rempah di Indonesia, karena Indonesia itu adalah negara yang kaya akan rempah-rempahnya. Nah, disitulah kenapa bangsa asing itu banyak berdatangan untuk mempunyai keinginan menjajah Indonesia. Karena Indonesia mempunyai banyak rempah-rempah, ya, sedangkan di negara lain tidak memiliki yang dimiliki oleh Indonesia tersebut. Nah, itulah penyebab kenapa bangsa asing itu ingin sekali memiliki wilayah negara Indonesia. Nah, perlu diketahui. Kemudian Portugis menguasai wilayah timur sampai Irian, sedangkan Spanyol menguasai wilayah Irian, Filipina sampai ke timur. Nah, jadi kedua bangsa yang masuk ke Indonesia dengan awalnya itu tujuannya hanya mencari rempah-rempah dan berdagang, kemudian kedua negara tersebut mempunyai keinginan bahwasanya tahu, oh di Indonesia ini banyak sekali rempah-rempah yang bisa dimanfaatkan. Kemudian banyak sekali tambang-tambang yang bisa dikembangkan. Nah, kedua negara tersebut mempunyai keinginan ingin sekali merebut yang namanya negara Indonesia untuk dikuasai. Nah, dari kedua tersebut berhasil menguasai bangsa Indonesia dengan kedua wilayah yang berbeda. Yang pertama tadi Portugis berhasil menguasai wilayah Indonesia timur sampai Irian, sedangkan Spanyol berhasil menguasai wilayah Indonesia mulai dari Irian, Filipina sampai ke timur. Nah, itu adalah hasil dari penjajahan oleh bangsa asing, yaitu Portugis dan Spanyol. Kemudian dari hal itu membuat Indonesia sepenuhnya berada di tangan bangsa Portugis. Jadi karena penjajahannya lebih banyak di bangsa Portugis, sehingga Indonesia sepenuhnya itu berada di tangan Portugis pada waktu itu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Dari sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Anak-anak dari sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Ustaz. Oke. Diingat-ingat ya. Seperti biasa, diingat-ingat, nanti di akhir pembelajaran Ustadz akan bertanya.
Berikutnya Ustadz lanjutkan. Setelah dari keberhasilan penjajahan oleh bangsa Portugis dan Spanyol pada tahun 1596, armada dagang Belanda barulah berlabuh di Banten. Ya, jadi setelah bangsa Spanyol dan Portugis itu berhasil menguasai wilayah Indonesia, kemudian datanglah armada Belanda pada tahun 1596 yang berlabuh di mana? Berlabuh di Banten dengan dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Nah, itu adalah pemimpin bangsa Belanda pada waktu Indonesia sudah dikuasai oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Nah, kemudian dari sinilah Belanda mulai menjajah bangsa Indonesia dengan teknik. Nah, ada teknik tersendiri bangsa Belanda itu menjajah Indonesia, berbeda dengan Spanyol dan Portugis. Jadi bangsa Belanda menjajah Indonesia itu menggunakan teknik memecah belah, ya, memecah belah atau disebut divide et impera, ya, memecah belah seperti adu domba. Nah, seperti itu. Jadi bangsa Belanda itu menjajah Indonesia menggunakan teknik pecah belah dengan adu domba. Siapa yang diadu domba? Yang diadu domba itu adalah antara bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia dengan bangsa Portugis dengan bangsa Spanyol. Nah, ketiga bangsa ini diadu domba oleh bangsa Belanda. Nah, sehingga terjadilah suatu ketidakstabilan antara ketiga bangsa tersebut. Nah, di situ Belanda mulai masuk dan menjajah negara Indonesia yang awalnya sudah dikuasai oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Paham? Jadi perbedaannya, kalau bangsa Portugis itu menjajah Indonesia, ya Ustadz ulangi, kalau bangsa Portugis dan Spanyol masuk ke Indonesia menjajah dengan memperluas wilayah, ya, dengan memperluas wilayah, sedangkan bangsa Belanda menjajah Indonesia dengan teknik adu domba atau disebut dengan memecah belah antar bangsa yang sudah berhasil menguasai wilayah Indonesia sebelum Belanda masuk ke Indonesia. Paham dari sini? Siapa tadi pemimpin armada Belanda yang masuk ke Indonesia? Yaitu adalah Cornelis de Houtman. Ingat-ingat, pemimpin armada Belanda yang berhasil masuk ke Indonesia pada awal tahun 1596 itu bernama Cornelis de Houtman. Ya, diingat-ingat, Cornelis de Houtman. Dah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Nah, dari kejadian yang sudah berlalu tadi, kemudian hal ini membuat, ya, jadi dari masuknya Belanda ke Indonesia menjajah dengan teknik memecah belah tersebut membuat rakyat Indonesia semakin menderita. Ya, jadi rakyat Indonesia itu semakin menderita akibat bangsa Belanda masuk ke Indonesia. Nah, kemudian rakyat Indonesia telah memberi banyak keuntungan bagi negara Belanda. Seperti penjajahan waktu itu di Belanda menjajah Indonesia, rakyat Indonesia itu dijadikan budak.
hanya disuruh bekerja tetapi tidak diberi upah. Nah, disitulah berbeda dengan penjajahan oleh Portugis dan Spanyol. Nah, di situ masih ada kerjasama karena di awal Portugis dan Spanyol itu masuk Indonesia untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Jadi ada kerjasama antara bangsa Indonesia, bangsa Portugis, bangsa Spanyol. Nah, sedangkan bangsa Belanda ini menjajah Indonesia dengan menggunakan teknik adu domba tadi. Jadi ketiga negara tersebut saling menindas karena diadu domba oleh siapa? Oleh Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Ya, anak-anak ingat-ingat. Jadi tadi Belanda masuk ke Indonesia pada tahun berapa? Pada tahun 1596 yang pada tahun 1996 pada awal itu berdiri organisasi VOC pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Ya, jadi ada organisasi VOC di situ. Nah, berikutnya faktor-faktor yang mendorong lahirnya kebangkitan. Nah, dari penjajahan oleh bangsa Belanda, bangsa Portugis, bangsa Spanyol, Indonesia semakin menderita dan menderita. Nah, disitulah ada gerakan lahirnya kebangkitan nasional. Tidak lepas dari usaha para pemimpin yang berasal dari kaum intelek yang memberikan kesadaran bahwa rakyat Indonesia, ya, jadi bahwa rakyat Indonesia itu bersatu. Nah, disitulah berhasil untuk bangkit dan mendorong lahirnya bangsa kebangkitan nasional. Jadi masyarakat Indonesia itu bersatu untuk apa? Untuk mendorong lahirnya kebangkitan nasional. Nah, faktor-faktor yang mendorong lahirnya kebangkitan nasional itu ada dua faktor yang perlu kalian ketahui. Coba kalian lihat di LKS halaman 6. Di situ ada faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya kebangkitan nasional. Yang pertama ada faktor intern dan yang kedua ada faktor ekstern. Nah, Ustaz jelaskan satu persatu dari kedua faktor. Yang pertama Ustaz jelaskan tentang faktor intern. Apa itu faktor intern? Faktor intern merupakan faktor yang berasal dari dalam negeri, yaitu Indonesia sendiri. Ya, dari dalam negeri yaitu Indonesia sendiri. Adapun faktor intern yang mendorong munculnya kebangkitan nasional sebagai berikut. Yang pertama itu ada penjajahan yang terjadi mengakibatkan penderitaan rakyat Indonesia. Jadi faktor internnya kenapa lahir kebangkitan nasional? Karena di situ bangsa Indonesia dijajah oleh negara asing mengakibatkan menderita. Jadi rakyat Indonesia itu merasa menderita. Kemudian lahirlah namanya kebangkitan nasional. Karena rakyat Indonesia merasa menderita pada saat dijajah oleh ketiga negara tersebut. Kemudian adanya kenangan akan kejayaan pada masa lalu. Ya, jadi kebangkitan nasional itu
di faktor yaitu adanya kenangan akan kejayaan masa lalu, yaitu ketika Sriwijaya dan Majapahit pernah memiliki negara kekuasaan yang jaya dan berdaulat. Nah, jadi faktor yang mendorong lahirnya kebangkitan nasional itu adalah adanya kenangan. Nah, sebelum bangsa Spanyol, Portugis, Belanda masuk ke Indonesia, itu bangsa Indonesia itu makmur pada waktu dipimpin oleh Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Nah, di situ rakyat Indonesia pingin bahwasanya dulu Indonesia pernah berjaya, pernah makmur sebelum ada penjajahan. Nah, ketika ada penjajahan, bangsa Indonesia itu kemudian muncullah kenangan itu sebagai semangat untuk lahirnya suatu kebangkitan nasional, ya anak-anak. Jadi yang berikutnya adalah lahirnya kelompok terpelajar Islam. Nah, itu adalah faktor yang mempengaruhi kebangkitan nasional. Kemudian ada lahirnya kelompok terpelajar yang memperoleh pendidikan Barat dan Islam. Nah, itu adalah jadi rakyat Indonesia itu sudah mulai pintar karena mendapatkan pendidikan Barat dan Islam. Jadi bisa berbahasa asing. Tidak hanya mempelajari tentang ilmu-ilmu Islam aja, juga mempelajari ilmu-ilmu dari negara-negara asing. Nah, disitulah muncul yang namanya lahirnya kebangkitan nasional. Kemudian muncul dan berkembangnya semangat bersamaan derajat pada masyarakat. Nah, jadi dari setiap masyarakat itu muncul berkembangnya semangat. Jadi semangat yang tinggi. Nah, di situ muncullah yang kemudian mendorong lahirnya kebangkitan nasional. Yang terakhir dari faktor intern yaitu menyebarnya paham-paham baru seperti demokrasi, liberalisme, sosialisme, dan komunisme di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan terpelajar. Nah, jadi adanya lahirnya kelompok-kelompok terpelajar itu muncul yang namanya paham-paham baru seperti demokrasi, seperti liberalisme, sosialisme. Nah, disitulah yang mendorong lahirnya kebangkitan nasional yaitu Indonesia sampai merdeka saat ini. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mendorong lahirnya kebangkitan nasional menurut sesuai dengan faktor intern, ya anak-anak. Nah, kemudian ada faktor ekstern yaitu merupakan faktor yang berasal dari luar negeri. Kalau intern berasal dari dalam negeri yaitu Indonesia sendiri, masyarakat Indonesia sendiri yang mendorong. Kemudian kalau untuk yang ekstern itu berasal dari luar negeri, yaitu apa saja yang mendorong faktor ekstern. Nah, yang pertama kalian lihat di halaman 7. Di situ ada faktor ekstern. Munculnya kesadaran tentang pentingnya semangat kebangsaan, semangat nasional, perasaan senasib sebagai semangat kebangsaan. Nah, di situ adalah faktor ekstern. Kemudian Perang Dunia I pada tahun 1914 sampai 1919 telah menyadarkan bahwa bangsa-bangsa terjajah, negara-negara imperialis berperang di antara mereka. Kemudian munculnya rumusan damai mengenai penentuan nasib sendiri. Nah, maksudnya di sini faktor ekstern itu
rakyat Indonesia tahu informasi dari luar negeri, bahwasanya di luar negeri itu ada namanya muncul tentang kesadaran. Lah di situ sama masyarakat Indonesia dikembangkan dan diterapkan di Indonesia untuk mendorong lahirnya suatu kebangkitan nasional itu sendiri. Nah, itu dinamakan faktor ekstern. Kemudian lahirnya komunisme melalui revolusi Rusia. Nah, jadi lahirnya komunisme ya, komunisme. Kemudian munculnya nasionalisme di Asia. Nah, nasionalisme. Kemudian kemenangan Jepang atas Rusia. Nah, kemudian model pergerakan nasional yang dilakukan oleh Muhammad Gandhi ya. Ya, maksudnya dari faktor intern ini intinya bangsa Indonesia itu mengembangkan informasi dari luar negara Indonesia. Bahwasanya beranggapan, itu loh dari Jepang dan Rusia bisa menang dari penjajahannya. Indonesia harus bisa seperti itu. Jadi motivasinya itu dari faktor ekstern, luar, dari luar. Ya, di luar aja banyak negara yang dijajah bisa merdeka. Bangsa Indonesia yang penduduknya lebih banyak, masa sih tidak bisa merdeka? Lah disitulah muncul yang sehingga mendorong lahirnya kebangkitan nasional. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham atau belum? Anak-anak, ada yang mau ditanyakan sebelum Ustadz lanjutkan? Nggak ada, Ada Ustaz. Nggak ada, Ustaz. Tidak ada. Kalau gitu sebelum Ustadz lanjutkan, Ustadz bertanya. Kalau memang tidak ada yang bertanya, Ustadz yang bertanya ya. Tolong nanti yang Ustadz tanya menjawab dengan menghidupkan mikrofonnya. Sebentar, Ustadz lihat di absen. Coba Saiful Umam. Saiful Umam masih ada di sini? Ada Ustaz. Ya. Ustadz tanya tentang kapan bangsa Belanda masuk ke Indonesia. Pada tahun berapa? Pada tahun berapa bangsa Indonesia masuk ke Indonesia? Bangsa Belanda masuk ke Indonesia. Tahun 1596. Tahun 1596. Nah, kemudian awal dimulainya penjajahan Belanda ke Indonesia itu dimulai sejak didirikannya organisasi apa, Umam? VOC. VOC. Apa itu VOC? Kepanjangan VOC? Indies Company. Oke, bagus. Kemudian sekali lagi ada pertanyaan sebentar, Umam. Ya Ustaz. Sebelum bangsa Belanda masuk, itu ada dua bangsa asing yang sudah menjajah Indonesia. Boleh disebutkan siapa bangsa dari mana saja? Ada dua. Ada dua bangsa asing yang sudah berhasil masuk ke Indonesia dan menguasai wilayah Indonesia sebelum bangsa Belanda. Portugis sama Spanyol. Oke. Portugis sama Spanyol. Portugis sama Spanyol. Spanyol. Oke, bagus. Sejak Oke, sekali lagi Umam, yang lainnya mendengarkan. Sejak abad keberapa bangsa Indonesia itu dijajah
Maksudnya Abad ke-15. abad ke-15. Oke, bagus. Terima kasih Umam. Bisa ditutup kembali mikrofonnya. Sekarang Ustadz mau bertanya dengan yang kelihatan. Bentar. Anjas. Anjas ada Anjas? Ada Ustadz. Oke, Anjas. Ustadz mau bertanya lagi. Ustadz mau bertanya kepada Anjas. Diperhatikan, didengarkan. Ya. Belanda masuk Indonesia pada tahun 1596. Nah, armada dagang Belanda berlabuh di Banten. Dipimpin oleh siapa, Anjas? Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman. Ya, benar. Terima kasih, Anjas. Bisa ditutup kembali mikrofonnya. Kemudian Ustadz mau bertanya dari yang perempuan. Ada 2 faktor yang mempengaruhi lahirnya kebangkitan nasional. Ya, sebentar. Untuk yang perempuan, Nabila Putri. Nabila Putri ada? Nabila Putri ada? Kemudian kalau nggak ada, Kaisa Odel. Kaisa Odel. Kaisa Odel? Nggak ada. Kaisa Odel ada? Saya dengernya Kaisa Odel faktor ada? intern doang, Ustaz. Bagaimana? Tidak kedengeran? Faktor internnya doang yang kedengeran. Oh, yang kedengaran tadi faktor internnya doang. Nggak buka buku tuh. Kan Ustadz suruh Nggak lihat. ada buku. Kan Ustadz lihat di buku, suruh diperhatikan di buku juga sambil mendengarkan. Coba Ustadz tanya. Saya nggak punya buku. Oh, tidak punya buku. Setahunya saja, kalau maksudnya gini. Sebisanya, seingatnya setelah Ustadz sampaikan tadi. Coba Ustadz tanya. Ada 2 faktor yang mempengaruhi lahirnya kebangkitan nasional. Faktor apa saja itu? Faktor internal dan eksternal. Oke, Ustadz bantu ya. Bukan faktor internal dan eksternal, tapi namanya faktor intern dan ekstern. Ingat-ingat, faktor intern dan ekstern, yaitu kalau intern itu dari dalam negeri, sedangkan ekstern itu dari luar negeri ya. Paham? Baik, terima kasih. Ditutup mikrofonnya, gantian yang lainnya. Kemudian Ustadz mau bertanya kepada Rizky Aulia. Rizky Aulia ada? Ada, Ustaz. Nah, baik, terima kasih Rizky Aulia. Coba Rizky Aulia, Ustadz ulangi pertanyaannya. Sejak awal abad keberapa bangsa Indonesia dijajah oleh penjajah? Sejak abad keberapa bangsa Indonesia sudah mengalami penjajahan? Sejak abad ke-15. Baik, terima kasih. Betul. Baik, terima kasih. Kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.